Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan kali ini di mata kuliah Manajemen Supervisi. Dan di pertemuan kedua kali ini, kita akan belajar mengenai orientasi supervisor dan juga landasan sukses di lingkungan kerja. Untuk memulai perkuliahan pada hari ini, pertemuan kedua ini, kita akan sedikit mengulas apa sih tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama adalah kita akan belajar untuk memahami definisi dan pentingnya orientasi. Apa itu orientasi? Apa itu pengenalan? Atau apa itu eh, seperti apa sih ketika Anda sebagai seorang karyawan ditunjuk sebagai supervisor baru atau Anda melamar sebagai seorang supervisor baru. Pasti sebelum Anda melakukan pekerjaan, pasti sebelum Anda bergabung ke perusahaan secara langsung, Anda harus melakukan orientasi atau semacam pengenalan. Kalau mungkin dulu Anda melaksanakan PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, di sini juga ada program yang namanya orientasi bagi supervisor. Dan di sini akan kita sampaikan apa definisi dan apa pentingnya orientasi ini. Selanjutnya, mengidentifikasi komponen utama. Kita akan mempelajari elemen-elemen kunci yang harus ada dalam setiap program program orientasi yang komprehensif. Jadi, orientasi di sini tidak hanya Anda datang ke perusahaan, lihat-lihat, observasi, dan sebagainya, namun Anda juga harus mengidentifikasi atau dalam setiap kegiatan orientasi ini harus ada komponen-komponen utama yang harus ada agar orientasi ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi supervisor baru. Selanjutnya adalah Anda diharapkan menyusun langkah-langkah efektif. Bagaimana cara menyusun langkah-langkah efektif dalam menyelenggarakan sebuah orientasi atau bagaimana sih praktek orientasi yang baik. Jadi bagaimana ketika Anda direkrut sebagai supervisor baru dan juga bagaimana Anda nanti melaksanakan orientasi untuk mengenalkan kehidupan atau budaya perusahaan bagi supervisor baru. Jadi di sini Anda memiliki dua peran. Yang pertama, Anda sebagai supervisor baru dan Anda sebagai penyelenggara orientasi itu sendiri. Jadi Anda diharapkan nanti setelah perkuliahan ini Anda bisa memahami apa tugas Anda ketika baru pertama kali direkrut sebagai supervisor baru dan ketika perusahaan Anda merekrut supervisor baru. Misalkan Anda mendapatkan supervisor baru sebagai bawahan Anda ada seorang manajer, ada supervisor baru dan Anda bertugas untuk mengenalkan budaya perusahaan, mengenalkan culture perusahaan, mengenalkan SOP-SOP yang ada di perusahaan. Nah, itu harus Anda pahami agar orientasi ini bisa efektif bagi eee, supervisor baru. Dan juga kita akan sedikit menganalisis studi kasus, kita akan ada sedikit contoh nanti bagaimana orientasi ini, diselenggarakan atau dilaksanakan di sebuah perusahaan. Baik, pengertian orientasi supervisor. Kita lihat, orientasi kerja adalah proses sistematis untuk memperkenalkan supervisor baru. Ingat, Anda sebagai supervisor baru dan juga nanti Anda sebagai penyelenggara orientasi. Proses sistematis untuk memperkenalkan supervisor baru pada budaya, struktur, dan prosedur yang ada atau berlaku di organisasi. Proses ini dirancang secara terstruktur untuk memastikan supervisor memahami semua aspek penting dalam pekerjaan-pekerjaannya. Jadi, orientasi di sini adalah rangkaian kegiatan yang dikemas sedemikian rupa untuk mengenalkan supervisor baru terhadap budaya yang berlaku di perusahaan, aturan yang berlaku di perusahaan, dan juga SOP-SOP yang berlaku di perusahaan, serta prosedur-prosedur lainnya yang berkaitan langsung dengan tugas atau kewajiban supervisor nantinya. Tujuannya adalah untuk
Jelas, membantu supervisor beradaptasi dengan peran dan juga tanggung jawab baru secara efektif. Dan juga orientasi yang baik ini akan memungkinkan seorang supervisor untuk lebih cepat berkontribusi dan mengambil keputusan yang selaras dengan nilai-nilai organisasi. Anda sebagai owner perusahaan merekrut supervisor baru. Ternyata pengenalan atau adaptasinya butuh 6 bulan. Selama 6 bulan ini Anda belum bisa mengoptimalkan supervisor. Artinya apa? Performanya belum bisa ditingkatkan, penjualan belum bisa ditingkatkan, produksi belum bisa ditingkatkan. Akhirnya, semakin cepat, lebih cepat orientasi ini selesai, lebih cepat orientasi ini berlangsung atau semakin cepat supervisor baru ini mengenal pekerjaan yang dilakukan di perusahaan atau mengenal kewajiban yang harus dia lakukan di perusahaan, semakin Anda akan mendapatkan benefit dari merekrut supervisor baru ini. Anda nggak mau dong, sudah berapa waktu, sudah direkrut ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan di perusahaan. Anda pasti ingin ketika merekrut supervisor baru, itu langsung kelihatan bedanya dari sebelum Anda merekrut supervisor baru ini. Pentingnya orientasi yang efektif. Apa sih pentingnya orientasi efektif? Kalau tadi kita lihat tujuan orientasi ini adalah untuk mengenalkan budaya lingkungan kerja dan juga prosedur perusahaan kepada supervisor baru. Lalu apa pentingnya orientasi yang efektif ini? Kita lihat ya. Yang pertama adalah mengurangi kecemasan. Supervisor baru, Anda baru masuk sebagai supervisor, dihadapkan pada bawahan anak buah Anda. Usianya mungkin setara dengan bapak Anda, usia 40, usia 50, bahkan ada yang usia hampir pensiun. Usia yang hampir pensiun, dan itu menjadi bawahan Anda. Gimana? Anda harus mengatur, mengontrol orang-orang itu sebagai bawahan Anda. Pasti akan timbul kecemasan, karena Anda di sini sebagai supervisor harus menjadi atasan dari orang-orang yang seusia dengan orang tua Anda. Nah, di sini pentingnya orientasi yang efektif adalah orientasi yang baik akan membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri supervisor baru saat menghadapi tanggung jawab baru. Intinya adalah supervisor di sini kita berikan kesempatan, kita perkenalkan kepada pegawai-pegawai yang nantinya akan menjadi anak buahnya. Jadi kita harapkan setelah masa orientasi ini, bapak-bapak atau pegawai-pegawai yang seusia dengan orang tua Anda ini bisa Anda posisikan sebagai bawahan Anda, meskipun usia mereka terpaut lebih jauh daripada lebih tua daripada usia Anda. Dan di sini proses memposisikan diri Anda sebagai atasan yang itu butuh waktu lama. Bagaimana dan termasuk bagaimana pegawai yang menjadi anak buah Anda ini bisa memberikan respect, bisa menganggap Anda ini sebagai atasan mereka. Tentu tidak mudah dan butuh waktu yang cukup panjang. Anda harus menunjukkan potensi diri Anda. Anda harus membuktikan bahwa Anda ini memang pantas untuk diangkat sebagai supervisor. Dan harapannya ketika proses orientasi ini efektif, berjalan sesuai dengan perencanaan, berjalan dengan sesuai target, bisa membantu mengurangi kecemasan supervisor baru ini untuk menghadapi bawahan-bawahan atau anak buah yang notabene terpaut usianya lebih jauh atau lebih tua daripada usia supervisor baru ini. Dan itu mungkin akan terjadi pada Anda ketika nanti direkrut oleh perusahaan dan Anda ditempatkan sebagai supervisor. Dan kasus yang lain adalah Anda mungkin tidak mulai dari supervisor, Anda mulai dari bawahan, karyawan operasional seperti itu. Tapi karena Anda perform, Anda kerjanya bagus, Anda disiplin dan sebagainya, Anda dipromosikan sebagai supervisor. Di sini Anda dihadapkan oleh kondisi di mana Anda harus menjadi atasan dari orang-orang yang awalnya sebaya dengan Anda, sepantaran dengan Anda. Tiba-tiba Anda disuruh naik ke posisi
yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Anda harus yang awalnya menjadi partner kerja, Anda harus menjadi atasan mereka. Dan ini meskipun Anda pegawai lama, ini tetap perlu membutuhkan orientasi. Karena tanggung jawab pegawai operasional dengan supervisor berbeda. Anda harus mengetahui ini. Dan harapannya melalui program orientasi ini, itu bisa memudahkan Anda dalam memposisikan diri atau menyesuaikan diri, seperti itu. Nah, ini juga sama, mempercepat adaptasi ketika kita sudah menghilangkan kecemasan kita. Ketika kita sudah menghilangkan kecemasan kita, pentingnya orientasi yang efektif ini adalah untuk mempercepat adaptasi. Semakin cepat kita berbaur, semakin cepat kita memberikan kontribusi kita untuk perusahaan. Semakin cepat kita menaikkan performa atau sales penjualan dan sebagainya. Semakin cepat kita memberikan benefit. Kenapa perusahaan merekrut kita? Jadi program orientasi terstruktur ini membantu supervisor lebih cepat beradaptasi. Harapannya agar itu tadi bisa lebih cepat berkontribusi bagi perusahaan. Supervisor bisa mempercepat adaptasi dengan lingkungan kerja dan tim yang akan dipimpinnya. Contoh, misalkan ketika Anda menjadi seorang mahasiswa, Anda dihadapkan pada sebuah transisi dari yang awalnya Anda adalah siswa sekolah, di mana Anda diperhatikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah dan sebagainya, Anda harus tiba-tiba bertransformasi menjadi seorang mahasiswa yang notabene memiliki budaya pembelajaran yang berbeda, memiliki sistem pembelajaran yang berbeda. Dulu mungkin Anda dihadapkan dengan penjadwalan yang sudah sesuai, sudah teratur setiap harinya. Lalu diubah menjadi sistem blok yang ada saat ini, menggunakan sistem SKS dan sebagainya. Anda harus menyesuaikan diri. Kapan pembelajaran teori, kapan pembelajaran praktek, kapan harus mengerjakan tugas ini, kapan mengerjakan tugas itu, dan sebagainya. Dan ternyata dosen-dosen yang Anda kenal itu tidak sesuai, tidak sama dengan guru-guru Anda pada zaman sekolah dulu. Nah, itu Anda harus beradaptasi di lingkungan itu. Makanya kita di Politeknik ini ya menyediakan program PKKMB itu tadi. Harapannya agar Anda bisa beradaptasi. Selain beradaptasi dengan lingkungan, Anda juga beradaptasi dengan teman-teman Anda yang nanti akan menjadi teman sekelas Anda selama 3 tahun di Politeknik ini, belajar bersama di Politeknik ini. Jadi konsepnya hampir sama, program orientasi dengan program PKKMB ini untuk mempercepat adaptasi. Kenapa harus cepat adaptasi? Ya, agar Anda bisa, kalau di perkuliahan ya, Anda lebih cepat untuk menyesuaikan diri dan Anda bisa cepat untuk menyerap ilmu pengetahuan yang disampaikan Bapak Ibu dosen. Seperti itu. Selanjutnya adalah meningkatkan retensi. Supervisor yang mendapatkan orientasi yang baik cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dan bertahan lebih lama di organisasi. Jadi ketika kalau ada pepatah bilang first sight love ya, cinta pada pandangan pertama. Ketika sudah cinta maka seterusnya akan lebih mudah dalam menjalani hubungan. Begitu juga dalam kasus menjadi supervisor baru. Ketika Anda sudah cinta di perusahaan, ketika Anda sebagai mahasiswa cinta dengan Politeknik, maka ketika di pandangan pertama sudah cinta, selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan diri Anda, meningkatkan feel Anda untuk berkontribusi bagi perusahaan, atau meningkatkan semangat Anda untuk belajar di Politeknik. Jadi sama konsepnya. Ketika impresi pertama yang diberikan kok jelek, maka seterusnya akan jelek. Apakah bisa berubah menjadi baik? Bisa, tapi kebanyakan ketika impresi pertama itu jelek, untuk meningkatkan reputasi atau membangun reputasi kembali itu susah. Contoh Anda juga misalkan diberi tugas sebagai seorang sales. Buyer kadung kecewa sama Anda di impresi pertama. Misal datang telat, pakaian tidak rapi, kualitas produk
jelek dan sebagainya. Anda sebagai sales langsung dicap oleh buyer ini sebagai sales yang tidak kompeten, sales yang tidak berpengalaman. Bisakah Anda memperbaiki nama Anda? Ya, bisa aja, tapi butuh pembuktian dan pembuktian demi pembuktian untuk memperbaiki nama Anda. Akhirnya apa? Impresi pertama ini penting. Impresi pertama ini penting. Bukan hanya dalam konteks supervisor baru mengenal perusahaan, tapi juga dalam konteks apapun. Apapun. Anda berkenalan pertama kali dengan rekan kerja Anda, berkenalan pertama kali dengan kolega Anda, berkenalan pertama kali dengan buyer, calon buyer Anda harus menunjukkan impresi yang baik. Harus menunjukkan impresi yang baik, datang tepat waktu, berpenampilan rapi, disiplin, dan sebagainya. Itu akan memberikan penampilan impresi yang baik. Impresi yang baik ini ketika Anda jaga, maka bisa meningkatkan hubungan Anda. Meningkatkan hubungan Anda. Kalau di sini kita lihat supervisor yang melalui orientasi yang efektif atau orientasi yang baik cenderung bertahan lebih lama atau cenderung hubungannya lebih baik dengan organisasi. Jadi diingat impresi impresi pertama itu yang paling utama. Selanjutnya adalah menjamin konsistensi. Orientasi ini memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan dan prosedur di organisasi. Jadi orientasi ini kadang-kadang diperkenalkan dengan SOP yang berlaku di perusahaan. Nah, ini PR juga untuk perusahaan untuk mengenalkan SOP yang berlaku. Jadi jangan sampai SOP yang dikenalkan pada Anda sebagai supervisor baru, di tahun berikutnya sudah berubah, di tahun berikutnya sudah berubah. Jadi jangan sampai Anda misalkan nanti sebagai owner atau direktur atau orang yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan orientasi ini berubah-ubah dalam melaksanakan prosedur atau SOP yang berlaku perusahaan. Baik, selanjutnya, nah ini komponen utama yang harus ada dalam setiap kegiatan orientasi. Yang pertama, Anda harus mengenalkan atau Anda misalkan sebagai supervisor baru, apa sih yang harus saya ketahui, apa sih yang harus saya kenal, apa sih yang harus saya ketahui dari perusahaan yang merekrut saya ini. Yang pertama jelas budaya kerja, nilai-nilai inti organisasi, etika dan perilaku yang diharapkan. Karena meskipun Anda bekerja di perusahaan furniture, sama-sama bidang furniture, bisa jadi perusahaan A dan perusahaan B memiliki budaya kerja yang berbeda. Contoh, yang satu PMA Jepang, yang satu perusahaan milik Eropa. Pasti mereka punya budaya kerja yang berbeda. Satu sangat disiplin dan yang satu mungkin lebih leluasa atau lebih eh, lebih bebas seperti itu. Jadi Anda harus menyesuaikan diri seperti itu. Apalagi buat Anda yang baru pertama kali masuk ke dunia industri. Memperhatikan, mengenal budaya kerja ini menjadi satu nilai yang penting ketika Anda diangkat menjadi seorang supervisor baru. Bukan hanya seorang supervisor yang harus memahami budaya kerja, tapi Anda ketika menjadi karyawan operasional juga harus memahami budaya kerja dan juga nilai-nilai inti dari organisasi tempat Anda bekerja. Dimanapun itu. Di Politeknik Anda juga harus memahami budaya kerja atau budaya pendidikan yang ada di Politeknik. Bagaimana kita mencetak eh, insan-insan muda yang untuk agar bisa siap kerja. Kita mencetak yang pertama, mahasiswa harus bisa disiplin, mahasiswa harus bisa mengikuti perkuliahan dan sebagainya. Ya mungkin itu tidak ada di sekolah atau di SMA Anda dulu. Nah, jadi harus menyesuaikan. Anda yang harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Seperti itu. Yang kedua adalah prosedur dan SOP. Prosedur dan SOP. Anda harus tahu bagaimana perusahaan Anda bekerja. Contoh, ketika dulu Anda mahasiswa, Anda membutuhkan surat aktif kuliah. SOP-nya seperti apa sih? SOP-nya menghubungi bagian akademik, mengisi form, terus menunggu bagian akademik untuk
membuatkan surat aktif kuliah untuk Anda, dan ketika sudah ditandatangan Anda baru bisa ambil. Itu salah satu contoh prosedur yang harus Anda ketahui. Ketika Anda tidak mengetahui prosedur ini, Anda akan kesulitan ketika Anda membutuhkan surat aktif kuliah. Apakah Anda harus mengetahui semua SOP atau prosedur yang berlaku di perusahaan? Tidak, tapi Anda harus tahu di mana Anda bisa menemukan prosedur atau SOP ini. Misalkan Anda tidak tahu cara mengajukan surat keterangan aktif kuliah, Anda tapi tahu bahwa SOP atau prosedur ini ada di buku panduan. Anda tinggal baca, Anda tinggal buka buku panduan, oh ternyata seperti ini cara mengajukan surat aktif kuliah. Begitu juga dengan Anda membuat tugas akhir, Anda melakukan yudisium, Anda ya apapun melakukan segala bentuk kegiatan perkuliahan di Politeknik. Anda harus tahu di mana mencari peraturan atau di mana mencari SOP-nya. Dan itu juga menjadi tugas Anda ketika Anda menjadi seorang supervisor atau sebagai pegawai baru. Anda harus tahu SOP yang berlaku di perusahaan. Bawahan Anda minta cuti, SOP-nya seperti apa? Bawahan Anda datang terlambat, SOP-nya seperti apa? Bahkan SOP ini tidak hanya berlaku bagi bawahan, tapi juga berlaku bagi Anda sendiri. Bawahan telat dihukum, Anda telat juga Anda akan mendapatkan hukuman atau kompensasi. Tidak bisa Anda menghukum bawahan Anda, tapi ketika Anda telat, Anda tidak mendapatkan hukuman. Nah, ini akan menjadi pertanyaan bagi bawahan Anda. Gimana sih SOP-nya kok tidak dipukul rata untuk semua pegawai seperti itu? Anda sebagai supervisor harusnya bisa memberikan contoh. Lalu selanjutnya adalah standar keselamatan, protokol keselamatan kerja, dan juga pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Anda harus mengetahui protokol keselamatan kerja, APD, apa saja yang harus Anda pakai ketika Anda berada di factory atau Anda berada di shop floor. Prosedur ketika terjadi kebakaran, prosedur ketika terjadi gempa bumi, prosedur ketika terjadi bencana alam lainnya. Anda harus mengetahui, karena sebagai seorang supervisor Anda wajib mengarahkan bawahan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan, protokol keselamatan kerja. Ketika Anda tidak mengetahui atau Anda tidak memahami standar keselamatan kerja ini, ya bagaimana Anda bisa memberikan contoh yang baik? Bagaimana Anda bisa memberikan pemahaman yang baik bagi bawahan atau anak buah Anda? Anda harus tahu itu protokol keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir adalah mekanisme atau sistem pelaporan kinerja dan bagaimana cara menggunakan sistem informasi, alat atau sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Apa saja sih yang harus dilaporkan oleh seorang supervisor? Contoh, hasil kinerja bawahan, progres kinerja bawahan, perkembangan kompetensi bawahan Anda. Itu semua adalah hal-hal yang harus Anda laporkan kepada atasan Anda. Agar apa? Agar atasan atau manajer Anda tahu kita mau melakukan apa setelah ini, strategi apa yang harus kita terapkan untuk mengatasi semua isu-isu ini. Jadi Anda harus tahu kepada siapa Anda melapor, bagaimana cara Anda melapor, dan kapan Anda harus melaporkan semua perkembangan atau semua progres yang terjadi di divisi Anda. Sampai sini apabila ada pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar. Kita akan lanjut. Langkah-langkah dalam pelaksanaan orientasi supervisor. Kalau tadi adalah Anda berperan sebagai supervisor baru, di sini Anda berperan sebagai penyedia kegiatan orientasi supervisor. Dan kita lihat ada apa saja. Yang pertama adalah pra-orientasi. Persiapan materi dan jadwal orientasi yang komprehensif. Anda harus membuat itu. Menunjukkan mentor atau pendamping yang akan membantu supervisor baru dalam proses orientasi. Jadi Anda
sebagai penyelenggara orientasi, hal yang harus Anda lakukan pertama adalah menyiapkan materi orientasi itu sendiri. Mungkin Anda bisa menyiapkan materi tadi ya, pengenalan budaya kerja, terus protokol kesehatan, sistem pelaporan, dan juga SOP dan prosedur itu bisa dilakukan dalam minimal 4 hari. Jadi 4 hari, 4 materi yang berbeda. Itu untuk jadwal dan materi yang diberikan. Penunjukan mentor. Jadi proses atau kegiatan orientasi yang efektif itu adalah ketika seorang supervisor baru mendapatkan atau memiliki mentor. Mentor ini adalah tempat untuk bertanya. Mentor ini adalah tempat untuk memberikan arahan. Mentor ini adalah tempat untuk berbagi ide selama masa orientasi. Dan yang harus Anda perhatikan ketika menunjuk seorang mentor untuk mengorientasi supervisor baru adalah mentor ini harus yang sudah menjadi supervisor sebelumnya, tentu saja, agar dia bisa mengenalkan budaya-budaya, prosedur, dan juga protokol kesehatan atau protokol keselamatan yang berlaku di perusahaan. Jadi itu akan mempermudah proses orientasi bagi supervisor baru ini. Selanjutnya adalah, oke, hari pertama ini mungkin adalah contoh langkah-langkah orientasi untuk supervisor baru. Hari pertama bisa dilakukan sambutan resmi atau pengenalan tim yang akan bekerja sama dengan supervisor. Anda sebagai supervisor baru di hari pertama biasanya akan dikenalkan dengan anggota tim yang akan bekerja sebagai bawahan Anda. Lalu Anda biasanya diajak berkeliling ke fasilitas dan lingkungan kerja untuk membiasakan diri dengan area operasional. Dan tur ini bisa dalam 1 hari selesai, bisa juga beberapa hari, tergantung dengan luas atau lokasi perusahaan. Kalau di Politeknik karena lokasinya atau wilayahnya tidak terlalu luas, maka bisa selesai dalam 1 hari ketika Anda menjalani masa PKKMB. Seperti itu. Minggu pertama, pelatihan intensif tentang SOP dan sistem kerja yang berlaku. Kalau tadi saya bilang 1 hari itu bare minimum atau standar minimal yang digunakan untuk mengenalkan. Tapi tergantung SOP-nya ada seberapa banyak. Kalau di sini kita lihat SOP-nya membutuhkan waktu 1 minggu untuk diperkenalkan kepada supervisor baru. Diskusi mengenai ekspektasi dan tujuan jangka pendek yang perlu dicapai. Itu juga perlu untuk diperkenalkan kepada supervisor baru agar mereka mengetahui tujuan jangka pendek yang perlu dicapai saat sudah menjalani tugasnya sebagai seorang supervisor. Selanjutnya adalah evaluasi dan umpan balik. Siapa yang memberikan evaluasi, siapa yang memberikan umpan balik, dan di sini mentor lah yang bertanggung jawab untuk memberikan evaluasi. Apakah supervisor baru ini sudah layak untuk berkontribusi atau sudah layak untuk bekerja sebagai seorang supervisor atau membutuhkan waktu orientasi yang lebih lama lagi. Dan juga Anda sebagai supervisor baru di sini diminta untuk memberikan umpan balik di bagian mana yang Anda belum menguasai, di bagian mana yang Anda masih kebingungan, bagian mana yang Anda masih merasa kesulitan dalam menjalankan tugas Anda sebagai seorang supervisor ini. Dan langkah-langkah ini adalah bare minimum yang harus ada dalam setiap program orientasi supervisor. Jika besok misal Anda direkrut sebagai supervisor baru dan tidak ada langkah-langkah ini, Anda perlu mempertanyakan. Barangkali ini bukan orientasi yang efektif. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin setiap kegiatan yang dilakukan pada program atau kegiatan orientasi ini adalah hal-hal yang lebih memperdalam Anda atau lebih mengenalkan Anda kepada lingkungan perusahaan dan budaya kerja yang berlaku di perusahaan. Seperti itu. Baik, studi kasus
orientasi supervisor di perusahaan mebel. Jadi ini adalah contoh studi kasus ya, yang terkait dengan kegiatan orientasi supervisor. Ya, melatar belakangnya perusahaan mebel Kayu Indah menerapkan program orientasi selama 2 minggu. Jadi ini melakukan program orientasi selama 2 minggu untuk rekrutan supervisor baru. Program ini dirancang khusus untuk memastikan supervisor memahami seluruh proses produksi dan juga standar kualitas. Jadi ada perusahaan namanya Kayu Indah menerapkan program orientasi selama 2 minggu untuk supervisor baru. Dan 2 minggu ini hitungannya tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Karena 2 minggu biasanya waktu yang cukup ideal dan sudah bisa bagi seorang supervisor baru untuk mengenal budaya perusahaan dan mengenal proses bisnis yang ada di perusahaan. Lamanya waktu orientasi bisa bervariasi tergantung skala perusahaan. Ada yang mungkin beberapa hari, ada yang 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang 1 sampai 3 bulan proses orientasi ini. Dan orientasi ini bukan hanya Anda mengenal perusahaan, tapi juga sebaliknya. Masa orientasi ini perusahaan berusaha untuk mengenal Anda dan untuk menilai Anda. Di akhir masa orientasi biasanya Anda akan dievaluasi oleh mentor dan juga pimpinan Anda. Bagaimana progres selama dilakukannya orientasi ini? Apakah sudah bisa perform? Apakah sudah bisa dilepas atau masih membutuhkan pendampingan sampai beberapa bulan selanjutnya? Langkah-langkahnya yang pertama, pengenalan budaya perusahaan. Nah, ini biasa, pengenalan budaya perusahaan, workshop tentang nilai-nilai dan visi misi, pelatihan teknis. Nah, ini yang mungkin eh, kalau Anda sebagai seorang pegawai operasional, ini yang nantinya perlu untuk dilakukan hands-on training di lini produksi. Tapi biasanya kalau supervisor yang sifatnya mengedepankan soft skill itu jarang dilakukan pelatihan teknis. Tapi kalau Anda sebagai supervisor teknis, Anda perlu untuk mengetahui bagaimana cara kerja mesin-mesin di lini produksi. Terus sesi K3, pelatihan keselamatan kerja terkhususnya apabila di industri mebel ya, bekerja di industri mebel. Dan yang terakhir adalah mentoring atau pendampingan oleh supervisor senior selama masa orientasi. Jadi ini adalah contoh sebuah kegiatan orientasi yang dilakukan di sebuah perusahaan mebel. Dan hasilnya peningkatan efisiensi kerja sebesar 15% dalam 3 bulan pertama setelah implementasi program orientasi yang komprehensif. Dan nilai ini sebenarnya variatif tergantung evaluasi Anda, bagaimana dan ditentukan juga bagaimana tools evaluasi yang digunakan oleh mentor atau manajemen Anda. Baik, kita lanjutkan tantangan dalam orientasi supervisor. Apa saja sih yang menjadi beban atau yang menjadi tantangan ketika Anda menjadi supervisor baru, ketika Anda direkrut pertama kali menjadi seorang supervisor, apa saja yang menjadi hambatan atau tantangan Anda dalam menjalankan profesi Anda ini? Kita lihat keterbatasan waktu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya semakin cepat proses orientasi ini berjalan, semakin cepat proses orientasi ini selesai, semakin cepat pula perusahaan mendapatkan benefit dari kehadiran Anda, dari proses merekrut Anda ini. Hanya saja, Anda memerlukan waktu yang lebih lama. Kalau Anda kan semakin lama proses orientasi, semakin baik. Tapi perusahaan semakin sedikit waktu orientasi, akan semakin baik. Seperti itu. Anda mungkin butuh waktu beberapa bulan, tapi perusahaan hanya memberikan waktu beberapa minggu bagi Anda untuk mengetahui budaya-budaya yang berlaku di perusahaan. Dan bagi Anda untuk beradaptasi dengan budaya perusahaan. Jadi, biasanya keterbatasan waktu ini Anda belum selesai beradaptasi, tapi Anda harus langsung terjun ke lini produksi, harus terjun ke proses bisnis yang berlaku di perusahaan. Ini yang biasanya menjadi tantangan bagi Anda, dan Anda harus melewati ini seperti itu.
variasi latar belakang. Supervisor dengan pengalaman berbeda memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Jadi ini biasanya seorang supervisor baru, misalkan dari perusahaan em, tekstil atau perusahaan otomotif, dia pindah ke perusahaan furniture, pasti akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Karena meskipun perusahaan sama-sama perusahaan Jepang misalkan, perusahaan otomotif dan perusahaan furniture memiliki SOP yang berbeda, memiliki metode yang berbeda, memiliki proses bisnis yang berbeda, memiliki budaya kerja yang berbeda. Nah, yang satu misalkan dalam sebuah proses orientasi ada beberapa supervisor baru, yang satu dari perusahaan otomotif, dari perusahaan tekstil, yang satu dari perusahaan food and beverage. Semuanya harus belajar bagaimana cara menjadi supervisor di perusahaan mebel. Ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin sangat lambat untuk mengikuti karena perbedaan latar belakang tadi. Yang bisa mungkin mengikuti adalah yang sama-sama dari industri manufaktur. Proses produksinya kan hampir sama. Yang membedakan hanya materialnya. Yang repot adalah ketika supervisor dari industri food and beverage harus masuk ke industri manufaktur. Mungkin akan kesulitan. Dan ini yang menjadi tantangan dalam program orientasi supervisor ini. Dan juga menjadi tantangan juga bagi manajemen karena programnya harus programnya hanya ada satu, tapi yang satu sudah perform dan yang satu ternyata supervisornya ada yang belum bisa perform seperti itu. Itu menjadi hambatan dan tantangan bagi perusahaan dan juga bagi supervisor baru. Selanjutnya adalah perubahan prosedur. Ya, biasa ya, terjadi dinamika atau perubahan prosedur yang terus berkembang. Misalkan Anda sebagai supervisor baru diperkenalkan 100 prosedur di perusahaan. Ternyata 30% diantaranya adalah prosedur lama dan harus Anda mempelajari prosedur yang baru. Anda memerlukan waktu, Anda memerlukan tenaga untuk mempelajari itu semua dan untuk mengaplikasikannya. Dan itu yang menjadi tantangan Anda ketika nanti mengikuti program orientasi ini. Anda harus tahu itu semua, harus memahami semua prosedur yang berlaku di perusahaan, atau Anda minimal harus tahu di mana mencari prosedur perusahaan itu ketika Anda membutuhkan. Nah, tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dalam merancang program orientasi. Organisasi atau perusahaan perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi keterbatasan waktu, mengakomodasi keragaman latar belakang, dan memastikan materi orientasi selalu diperbarui sesuai dengan perubahan prosedur. Jadi Anda, misalkan sebagai penyelenggara kegiatan orientasi, Anda harus memikirkan semua ini. Bagaimana dengan waktu yang terbatas, semua supervisor ini bisa langsung perform ketika hari terakhir orientasi. Bagaimana dengan perbedaan latar belakang supervisor baru ini bisa sama-sama menangkap materi yang Anda berikan. Bagaimana dengan semua perubahan prosedur yang terjadi di perusahaan, Anda harus mengembangkan, Anda harus selalu mengupdate materi orientasi ini. Nah, ini biasanya Anda kalau sebagai bagian dari HRD ya, HRD Anda lah yang akan bertanggung jawab pada kegiatan orientasi ini. Rekomendasi untuk orientasi yang efektif. Bagaimana cara menyelenggarakan program atau kegiatan orientasi? Yang pertama, mengkustomisasi program. Sesuaikan orientasi dengan kebutuhan individu atau supervisor baru. Misal, supervisor di bidang sales dengan supervisor di bidang produksi. Sama atau beda? Beda program yang diberikan atau yang disampaikan. Maka dari itu Anda harus mengcustom khusus untuk program supervisor di bidang sales dan program supervisor di bidang produksi. Harus Anda bedakan. Nggak mungkin orang finance terjun ke shop floor untuk ngutak-atik mesin. Nggak mungkin orang produksi ngutak-atik lembar purchasing dan sebagainya. Itu nggak mungkin. Jadi harus di custom sesuai dengan kebutuhan supervisor
di mana dia ditempatkan. Anda harus juga melakukan evaluasi berkala, seberapa efektif sih program orientasi ini, seberapa seberapa efektif supervisor ini setelah menjalani program orientasi, seberapa tinggi benefit atau perubahan yang didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya, dukungan berkelanjutan Anda juga harus menyediakan. Misalkan Anda sebagai general manager, Anda harus menyediakan sumber daya dan dukungan setelah masa orientasi selesai. Maka saya tadi bilang, supervisor baru tetap membutuhkan mentor setelah orientasi selesai. Karena orientasi yang hanya 1 bulan, 2 bulan, itu tidak akan bisa mengcover seluruh pekerjaan yang harus dilakukan setelahnya. Maka harus tetap ada pendampingan sampai supervisor baru ini bisa dilepas seutuhnya. Supervisor baru harus mengetahui minimal 4 hal ini. Subjek orientasi bagi supervisor. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai hal-hal apa saja yang harus Anda pelajari, nah ini ada subjek orientasi. Maksudnya apa sih subjek orientasi? Ini adalah beberapa aspek yang harus Anda kuasai, harus Anda ketahui sebagai seorang supervisor. Jadi selain budaya perusahaan, selain budaya K3, selain protokol sistem pelaporan dan sebagainya, Anda juga harus mengetahui 4 hal ini. Yang pertama adalah tadi perusahaan, kita lihat standar ya, visi misi perusahaan, visi misi organisasi, tujuan strategis organisasi, kebijakan dan sistem internal itu wajib Anda ketahui, itu mutlak. Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua adalah anak buah Anda. Anda harus mengenal anak buah Anda. Siapa sih yang Anda pimpin? Siapa sih yang Anda akan berikan arahan? Siapa sih yang akan membantu Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas Anda, dalam menyelesaikan tanggung jawab Anda? Itu harus Anda kenal. Bagaimana mereka bisa sejahtera, bagaimana bisa mereka selamat dalam bekerja, itu harus Anda kuasai semua. Komunikasi yang efektif dengan anak buah itu juga menjadi poin penting ketika Anda ditunjuk sebagai seorang supervisor baru. Dan juga Anda harus tahu, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, Anda harus tahu karakter-karakter anak buah Anda ini. Bagaimana mereka berkompetensi, bagaimana mereka melakukan pekerjaannya, skill apa sih yang masih kurang dari mereka, itu harus Anda ketahui. Jadi Anda tahu si A butuh pengembangan skill apa, si B butuh pengembangan skill apa, dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena ketika Anda tahu ada skill gap atau kekurangan skill pada anak buah Anda jadi tahu bagian mana yang harus Anda kembangkan, dan itu yang akan menunjang pekerjaan Anda sebagai seorang supervisor. Yang ketiga adalah Anda harus mengenal pelanggan Anda. Anda harus mengenal siapa sih orang atau subjek yang menjadi pengguna layanan Anda atau pengguna produk-produk Anda. Itu yang harus Anda ketahui juga, karena tipikal orang yang pelanggan yang membeli furniture pasti akan berbeda dengan pelanggan yang membeli produk otomotif misalkan. Meskipun sama-sama dari kalangan menengah, dari gaji 3 juta sampai 5 juta misalkan, pengguna produk furniture memiliki kecenderungan yang berbeda dengan pengguna produk otomotif. Misalkan eh, saya kalangan menengah, saya ketika memilih furniture, saya akan memilih produk-produk yang simple, yang minimalis dan sebagainya. Tapi ketika saya memilih produk otomotif, saya akan memilih yang reliable dan bisa diandalkan, yang awet dan tahan lama. Untuk furniture saya tidak terlalu peduli terkait dengan keawetan, karena ketika rusak kita bisa dispose atau kita bisa beli lagi yang baru. Tapi untuk otomotif kita butuh yang eh, daya tahannya lama, jangka waktu pakainya lama, dan nilai jualnya juga tinggi. Maka Anda harus mengenal pelanggan Anda siapa, pelanggan Anda siapa, pengguna layanan Anda ini siapa. Selanjutnya adalah kompetitor.
Anda harus mengenal kompetitor Anda siapa dan di mana produk Anda itu berada. Positioning Anda itu ada di mana? Apakah ada di bawah kompetitor Anda atau mungkin Anda ada di atas kompetitor Anda? Karena pendekatannya akan berbeda. Nah, ini sebenarnya tidak mutlak untuk diketahui seorang supervisor, tapi ini lebih sebagai pengayaan saja. Pengayaan apabila Anda mengetahui bagaimana perusahaan Anda bekerja, anak buah yang Anda ajak bekerjasama, pelanggan yang menikmati produk-produk Anda, dan juga pesaing dari produk Anda akan memiliki nilai plus. Dan Anda akan lebih paham bagaimana menentukan arah atau penjadwalan atau kebijakan Anda sebagai seorang supervisor. Baik, sebagai penutup untuk materi orientasi ini, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sebagai penutup, orientasi ini sebenarnya adalah investasi jangka panjang. Apabila, seperti saya tadi bilang, apabila orientasi ini buruk, maka first impression bagi supervisor baru akan buruk. Kecenderungan dia untuk resign akan lebih tinggi. Sehingga perlu Anda untuk mengembangkan program-program orientasi yang baik agar tingkat turnover karyawan itu tidak tinggi. Jadi supervisor baru ini lebih betah untuk bekerja di perusahaan Anda. Dan harapannya dengan orientasi yang efektif, produktivitas juga akan naik. Karena apa? Karena supervisor baru direkrut untuk mengawasi, untuk memastikan proses produksi berjalan lancar. Dan jika proses produksi ini berjalan lancar, pasti produktivitas akan naik, produksi akan tinggi, produktivitas akan membaik. Maka semakin baik program orientasi ini, semakin tujuan orientasi ini tercapai, Anda bisa meng-create atau menciptakan seorang supervisor yang handal dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang supervisor. Nah, sebagai diskusi, apakah mungkin selama magang atau selama Anda bekerja atau selama Anda mungkin belajar di politeknik pernah ada pengalaman sebagai supervisor? Nah, coba tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Itu untuk pertemuan kuliah kali ini. Tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa melalui email saya di taufik.fitrianto@poltextrefurniture.ac.id. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.